Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di sesi belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas ejaan, penggunaan huruf di dalam bahasa Indonesia serta penggunaan kata dan penggunaan kalimat beserta tanda baca di dalam bahasa Indonesia. Nah, kita akan memulai dari pengertian dulu. Kita merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari ejaan, yakni kaidah cara membunyikan bunyi-bunyi kata atau kalimat dalam tulisan serta penggunaan tanda baca di dalam penulisan bahasa Indonesia. Karena di hari ini mungkin masih banyak kita temukan masih terdapat kekeliruan dalam penulisan maupun penyebutan di dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi ini pengertiannya dari Kamus Besar, yaitu kaidah atau norma cara membunyikan bunyi-bunyi. Dia adalah aturan kita dalam menggambarkan bunyi-bunyi atau membunyikan huruf itu dalam berbahasa. Begitupun juga penggunaan tanda baca ketika kita menulis. Nah, setelah pengertian ini kita akan membahas beberapa ejaan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah hal-hal yang diatur dalam penggunaan ejaan. Yang pertama, pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur-unsur serapan dari bahasa asing. Nah, pertama kita melihat di depan ini ada gambaran beberapa huruf di dalam bahasa Indonesia serta penggunaannya. Yang pertama kita ketahui bersama huruf abjad itu ada 26 huruf ya. Semuanya saya pasti sudah tahu huruf ini, baik dari cara penulisan huruf kapital dengan huruf yang non kapital. Walaupun masih biasanya kita sering mendengar ada kesalahan penyebutan. Nah, yang paling banyak itu ada pada huruf Q ya. Biasa orang menyebutkannya kui, padahal kui itu dari bahasa Inggris. Nah, penyebutannya di dalam bahasa Indonesia adalah ki ya, bukan kui. Oke, kita kembali, dan huruf vokal ada 5: A, I, U, E, O. Nah, E ini terbagi dua, E pepet dan E taling. E dengan E. Jadi seperti di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya kita sudah bahas bagaimana penggunaan huruf E ini di dalam kata. Nah, terus dilanjutkan dengan huruf konsonan 21 huruf, selebihnya di luar huruf vokal. Dan ada huruf diftong, ai, au, ei, dan oi ya. Misalnya pada penggunaan kata amboy ya, amboy. Jadi dia ada semacam luncuran oi ini menjadi tidak kentara dalam penyebutannya, dia seolah-olah menjadi huruf y, amboy ya, amboy. Ada seolah-olah ada y. Gabungan huruf konsonan kh, ng, ny, dan st. Misalnya status, khusus, ada juga nyamuk dan lain-lain sebagainya dalam penggunaan huruf gabungan, huruf konsonan gabungan. Terus kita juga akan membicarakan penggunaan huruf kapital di dalam penulisan serta penggunaan huruf miring. Nah, kita akan lanjut di huruf kapital dulu. Nah, ini kaidah yang pertama. Huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Allah ya, atau Tuhan-Tuhan yang lain berdasarkan kepercayaan dari agama masing-masing.
Nah, itu kaidahnya. Kalau kita pada penyebutan nama agama misalnya Islam, Hindu, Kristen, itu diawali dengan huruf kapital di dalam kalimat. Terus kaidah yang kedua, huruf dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jadi kalimat apapun jika dimulai itu harus menggunakan huruf kapital. Ya, setelah tanda titik kita menyambung kalimat harus dimulai lagi dengan huruf kapital pada huruf awalnya, ya. Lanjut, huruf kapital, ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan. Nama jabatan. Jabatan itu misalnya bupati, gubernur, apalagi presiden dan lain-lain sebagainya. Unsur nama pada jabatan itu menggunakan huruf kapital dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya Bupati Polewali Mandar, Bupati Majene. Jadi itu ya, kalau menggunakan nama jabatan huruf di awalnya menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf unsur nama orang termasuk julukan. Ya, nama orang, kalau dia nama orang misalnya Burhanuddin berarti B-nya itu menggunakan huruf kapital. Begitupun dengan julukan. Misalnya julukan Raja Laut itu menggunakan huruf kapital. Misalnya lagi julukannya apa ya? Julukan apa yang bagus? Misalnya Sang Pujangga. Ya, itu juga menggunakan huruf kapital yang disematkan pada nama orang. Terus huruf ini ya sebagai catatan, huruf kapital ini ya berbeda. Kalau tadi itu dipakai, sekarang ini kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya ikan mujair, ya. Ikan mujair itu nama orang. Mesin diesel itu juga nama orang. Ampere itu dan 5 ampere itu juga nama orang. 10 volt, ya, kalau dia dalam satuan ukuran, walaupun dia volt itu nama orang, berarti dia menggunakan huruf yang kecil bukan huruf kapital, ya, kalau dia dalam satuan ukuran. Volt itu juga termasuk nama orang, dia adalah orang yang menemukan arus atau tegangan listrik. Jadi makanya disebut dengan dalam satuan volt, ya, karena dia penemunya. Jadi berbeda ketika nama orang di satu sisi menunjuk orang dengan nama orang yang menunjuk pada satuan ukuran. Nah, kita lanjut lagi. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, ya. Misalnya adik bertanya kapan kita pulang, ya. Di huruf awalnya itu pada petikan langsung menggunakan huruf kapital. Nah, ini seringkali tidak diperhatikan oleh orang ketika menulis dalam bahasa Indonesia. Nah, inilah kaidah-kaidah kita menuliskan huruf kapital dalam penulisan bahasa Indonesia. Nah, masih ada satu lagi, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada nama tahun, nama bulan, nama hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya Januari, Februari, Maret, Senin, Selasa, Rabu. Di awalnya itu harus menggunakan huruf kapital. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung masuk di penggunaan huruf yang miring, ya. Kaidahnya adalah huruf miring itu dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nah, contohnya misalnya di sini ada, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz, ya. Salah Asuhan itu adalah nama judul buku.
Jadi judul bukunya bisa kita tuliskan dengan huruf miring ya. Nah, sekarang nama majalah. Majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Jadi penggunaan pada judul majalahnya juga menggunakan huruf miring. Nah, contoh yang terakhir, penulisan judul buku pada daftar pustaka harus menggunakan huruf miring. Misalnya Pusat Bahasa 2011, Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat Jakarta, dan seterusnya. Nah, ini juga catatan yang biasa kita lihat, walaupun hampir sedikit orang yang menggunakan huruf miring pada kaidah ini ya. Walaupun bisa tidak menggunakan, dan bisa juga kita gunakan untuk menegaskan sesuatu di dalam kalimat. Contoh, huruf terakhir kata abad adalah D. Itu adalah penegasan ya. Menegaskan D adalah huruf terakhir dari kata abad. Terus ada juga dia tidak diantar tetapi mengantar. Jadi tidak mengantar dan mengantar itu bisa kita miringkan katanya ya. Kita bisa miringkan katanya untuk menegaskan sesuatu. Contoh yang ketiga, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Jadi kalau Anda menuliskan sebuah kalimat dan ingin menegaskan sesuatu ya, itu bisa Anda miringkan kalimatnya supaya orang memberikan perhatian pada penegasan yang ingin Anda sampaikan. Oke, baik, kita lanjut pada penulisan kata. Nah, untuk penulisan kata kita akan membahas bagaimana penulisan kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Nah, kita mulai yang pertama, kata berimbuhan ya. Nah, ini bisa kita lihat di depan, imbuhan yaitu termasuk ya awalan, sisipan, akhiran serta gabungan awalan dan akhiran. Yang mana awalan? Misalnya melalui ya, itu di situ ada awalan me ya. Ada juga akhiran, menyisipkan, kan itu adalah akhiran di dalam penggunaan imbuhan. Jadi kata dasar bisa ditambahkan awalan, sisipan maupun akhiran ya. Jadi cara penulisannya itu serangkai. Misalnya berjalan ya. Dari kata awalan ada ber di situ dah. Dari kata dasar jalan ditambahkan kata ber, itu tidak di spasi ya, tapi harus digabung. Terus juga ada contoh berkelanjutan ya. Dari kata lanjut ya. Di situ ada penambahan awalan, sisipan, dan akhiran dari kata dasar lanjut. Selanjutnya, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya adibusana, infrastruktur, proaktif, aerodinamika, inkonvensional, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau melihat kata yang memang sudah serangkai, itu harusnya ditulis dengan serangkai ya. Misalnya adidaya ya, itu sudah padanan kata yang biasa disematkan pada kata itu. Pro dan aktif ya, aero dan dinamika, purna dan wirawan, antar dan kota. Itu biasanya masih ada ya kekeliruan yang menuliskan kata yang sebenarnya bentuknya itu sudah terikat di dalamnya. Yang mana yang disebut dengan bentuk terikat. Jadi ketika ia dipisah, jadi bentuk terikat itu ketika ia dipisah maka dia bisa menimbulkan makna yang lain. Jadi harus digabung. Nah, kaidah yang ketiga, berikut bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung ya. Kalau dia huruf kapital itu digunakan tanda hubung, misalnya
penggunaan kata Indonesia. Indonesia itu adalah nama wilayah, ya, nama negara, nama tempat, yang mestinya dalam kaidah penulisan huruf kapital itu menggunakan huruf kapital, ya. Jadi kalau ada kata yang bentuk terikat misalnya yang dihubungkan atau diikuti oleh kata yang awalannya kapital, harus menambahkan tanda hubung seperti contoh yang bisa Anda lihat di depan. Nah, kita lanjut di bentuk ulang. Nah, cara penulisan untuk bentuk ulang sendiri ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, biri-biri, buku-buku, cumi-cumi, hati-hati, dan kupu-kupu. Jadi semua yang menggunakan kata ulang diberikan tanda hubung. Kalau dalam matematika tanda kurang, ya. Nah, untuk gabungan kata sendiri ini ada beberapa kaidah yang mesti diperhatikan. Unsur gabungan kata yang lazim disebut sebagai kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar, model linear, kambing hitam, persegi, panjang, ya. Kalau sudah lazim, kata yang lazim disebut sebagai kata majemuk itu dipisah, ya. Terus gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan, menggaris bawahi, ya. Ada dua kata yang ketika dia mendapatkan awalan dan akhiran maka dituliskan secara serangkai. Nah, ada juga kaidah ini mesti menggunakan tanda hubung. Kenapa? Kalau kalimat itu tidak diberikan tanda hubung, maka bisa saja ia menimbulkan multitafsir, ya. Contoh gabungan kata yang disebutkan yang dapat menimbulkan salah pengertian. Anak istri pejabat dengan anak istri pejabat, ya. Itu adalah dua kata yang berbeda maknanya. Ibu bapak kami, ibu bapak kami, ya. Ibu bapak kami dengan ibu bapak kami. Kalimat yang satu mengatakan bahwa kami ini adalah ibu dan bapak, misalnya dari anak-anak. Sedangkan kalimat yang satunya ini menunjukkan seolah-olah ia memberikan atau berkomunikasi kepada orang lain untuk mengatakan ibu bapak kami, ya. Terus kalimat selanjutnya buku sejarah baru dengan buku sejarah baru, ya. Bukunya tentang sejarah yang baru, ya, dengan bukunya sendiri ini yang baru. Buku sejarahnya yang baru atau sejarahnya yang baru. Jadi itu bisa menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu penting diberikan tanda hubung agar orang ketika membaca tidak salah pengertian. Satu menerangkan bukunya yang baru, satunya lagi menerangkan bahwa sejarahnya yang baru di dalam buku itu. Nah, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, ya. Kalau memang sudah padu itu sudah kita bisa menuliskannya secara serangkai, misalnya acap kali, hulu balang, radioaktif, ada kalanya, kacamata, sabta marga, apalagi, itu kan dibangun dari kata apa dan lagi. Begitupun juga dengan kasat mata, sapu tangan, dan lain-lain sebagainya, itu menggunakan gabungan kata, ya. Nah, sekarang kita ke pemenggalan kata. Ini ada beberapa kaidah yang sudah saya gambarkan di sini. Nah, kaidah yang pertama itu jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, ya. Ketika menemukan di dalam kata ada dua huruf vokal, maka pemenggalannya di antara dua buah vokal itu. Misalnya kata buah, bu dan
ah. Nah, selanjutnya huruf diftong ai, au, e dan oi tidak dipenggal ya. Misalnya kata pandai, aula ya, saudara. Jadi ketika Anda menemukan huruf diftong di dalam sebuah kata, jadi itu tidak dipenggal dalam suku katanya. Jangan sampai Anda mengatakan pandai. Jadi tidak benar demikian kalau misalnya pemenggalan pada huruf diftong itu Anda memenggal kata diftong itu. Nah, terus kita lanjut di kaidah selanjutnya. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya kata ba, pak ya. Di situ pertemuan antara huruf vokal dan konsonan ya. A-nya huruf vokal, P-nya itu adalah huruf konsonan. Jadi dipenggal di antara kata itu ya. Pada huruf itu antara huruf A dengan P. Nah, kaidah selanjutnya, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, penggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya pada April, jadi ketemu antara huruf P dan R yang sama-sama adalah huruf konsonan. Jadi di tengah-tengahnya itu kita gunakan pemenggalan atau tanda hubung ya. Tapi menuliskannya jangan menggunakan tanda hubung. Saya hanya menggambarkan ini bahwa disinilah kita memenggal kata itu dalam pengucapan. Jadi April, bukan April atau April ya. Caplok ya. Makhluk, ketemunya huruf H dengan L ya, dua buah konsonan, berarti disitulah kita memenggal kata itu. Nah, selanjutnya kita ke kata depan. Nah, untuk kata depan itu sendiri itu seperti di, ke, dari ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya kain itu disimpan di dalam lemari. Jadi harus bisa dibedakan ya, yang mana kata depan ya, yang mana kata imbuhan. Ya, misalnya kata disimpan itu dinya itu di sini tidak dipenggal, tidak dipisah. Kenapa? Karena di ini berfungsi sebagai imbuhan, bukan sebagai kata depan. Nah, yang berfungsi sebagai kata depan itu ketika dia dipadankan dengan kata di dalam atau kata tempat ya. Misalnya di dalam, di rumah, di kantor dan lain-lain sebagainya. Kalau dia penggunaan kata depan, kita menuliskannya secara terpisah. Nah, karena biasanya orang-orang sering mengalami kesalahan penulisan di sini karena tidak memahami fungsi kata di itu. Di berfungsi sebagai kata depan ataukah dinya itu berfungsi sebagai imbuhan atau awalan ya. Jadi mesti dipahami penggunaan kata di, ke juga pun begitu ya. Kalau ini ada juga kata dari, cici itu terbuat dari emas, dan saya pikir ini jelas karena yang sering terjadi kesalahan itu ketidakmampuan seseorang memahami penggunaan preposisi atau kata depan dengan imbuhan. Jadi kalau sudah Anda paham di sini, mungkin dalam penulisan tidak akan lagi terjadi kesalahan untuk kedepannya. Nah, sekarang kita bicara di partikel ya. Partikel itu seperti kata lah, kah, dan tah, itu penulisannya serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Nah, ini ya, tapi ada pengecualian di sini. Partikel pun ya, kalau dia partikel pun ya, ditulis secara terpisah dari kata yang mendahulunya, misalnya apapun. Permasalahan yang muncul dia tidak dapat mengatasinya dengan bijaksana. Tapi ada catatan di bawahnya.
Partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Nah, kata meski itu adalah kata penghubung. Jadi ketika kata penghubung mendapatkan partikel di situ, berarti kita menggunakan penulisan dengan secara serangkai, tidak terpisah. Beda dengan kata yang di atas, bacalah. Ya, ini antara lah dan pun ini adalah partikel ya yang seharusnya ditulis secara serangkai, tapi partikel pun apabila dia merupakan unsur kata penghubung ya dia dituliskan secara serangkai, kecuali apapun ya. Nah, kaidah selanjutnya untuk penggunaan partikel yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu ya, satu persatunya itu ditulis secara terpisah. Begitupun hargakan itu 50.000 per meter juga ditulis terpisah. Karyawan itu mendapatkan kenaikan gaji per 1 Januari. Jadi partikel ini kalau dia ketemu dengan kata lain itu dituliskannya secara terpisah. Oke, baik, untuk kali ini untuk ejaan ya, nanti lengkapnya karena ini adalah pembahasan teknis tentang kaidah. Saya harapkan Anda bisa membaca Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang terbaru yang sudah rilis dari tahun 2015 sebagai pengganti ejaan yang disempurnakan. Baik, saya pikir sampai di sini untuk perjumpaan kita. Untuk selanjutnya silahkan Anda membaca secara lengkap Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.